Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Muharram Komplek Setnek Cidadol Baru Kebayoran Lama, dan para pemirsa sekalian yang menyaksikan siaran ini yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini Allah bangunkan kita. Kenapa Allah bangunkan kita? Karena kita tidak kuasa untuk bangun sendiri dari tidur kita yang begitu melelapkan, yang begitu lelah. Lalu Allah bangunkan dan Allah bimbing langkah kita bisa hadir ke masjid yang kita cintai ini. Tidak semata kita lakukan itu semua adalah melainkan karena taatnya, tunduknya kita kepada Allah. Kita ingin mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertanda keberkahan buat kita, kebaikan buat kita. Allah mudahkan kita dalam mentaatinya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan mentadabburi satu istilah yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran yang cukup unik dan membuat kita berpikir apa maksud dibalik istilah tersebut, yaitu Allah menggunakan istilah celupan. Ya, celupan yang dimaksud sesuai dengan bahasa yang digunakan, bukan celupan seperti bukan diputar, dicelup, dijilat. Nah, itu para jemaah sekalian, Allah menggunakan istilah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Ayatnya pendek. Allah memulainya dengan istilah celupan Allah. Sibghatullah. Kata para ulama maksudnya adalah jagalah, peliharalah celupan Allah. Ya, karena tiba-tiba ayat itu diawali dengan celupan Allah. Ada apa maksudnya? Ya, jagalah, peliharalah celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa man ahsanu di sini artinya adalah, man di sini diartikan an-nafi, yaitu tidak ada yang lebih baik daripada Allah celupannya. Ini dengan bahasa kita adalah celupan Allah adalah yang paling baik, tidak ada lagi yang lainnya. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kita hanya kepada Allah tunduk beribadah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 138. Para jamaah, ada yang perlu kita renungkan. Sesungguhnya makna celupan di sini adalah biasanya kita gunakan untuk mewarnai. Celupan yang dimaksud seperti orang yang mau mewantek, mewantek satu bahan, dia mewarnai maka dia celup. Itu diangkat maka bahannya sudah memiliki warna. Nah, sadar atau tidak sadar, setiap kita ini memiliki akhlak, memiliki warna ya, yang ada dalam diri kita melekat. Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa celupan, kita ini punya warna yang berbeda-beda ya, sesuai dengan bagaimana kita mencelup mewarnai diri kita. Ada satu keluarga punya anak 5, tidak sama 5-5-nya itu sikapnya. Ada satu masjid, satu jamaah tidak sama antara satu dengan yang lainnya, berbeda-beda, memiliki warna tersendiri. Bagaimana itu bisa berbeda? Tergantung bagaimana dia mewarnai dirinya dengan celupan tersebut. Nah, para jemaah, Allah mengatakan, mengistilahkan dengan celupan Allah. Ya, celupan Allah itu maksudnya apa? Celupan Allah maksudnya adalah bahwa Allah pun mencetak, mewarnai seseorang hamba. Dan bagaimana Allah mewarnai, mencetaknya? Dia celupan cara yang terbaik, yang tidak ada yang lebih baik lagi dari celupan Allah.
Yang ini maksudnya para jamaah adalah bahwa warna yang Allah tetapkan dalam diri seorang hamba itu adalah warna Islam. Yang dimaksud celupan Allah di sini adalah al-Islam. Bahwa Allah mencetak hamba-hambanya dengan nilai-nilai yang telah Allah tetapkan di dalam Islam. Maka celupan yang Allah lakukan itu adalah yang terbaik. Apa maksudnya? Bahwa setiap orang yang mau melakukan celupan itu dia akan memiliki dua warna pada jamaah. Sesuatu itu sudah memiliki yang pertama adalah warna dasarnya, ya. Lalu dia ingin mewarnai sesuatu tersebut, maka dia celupkan dengan warna yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu dia sudah punya warna dasar. Dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, sudah memiliki nilai-nilai fitrah, nilai-nilai bawaan. Apa itu yang dimaksud fitrah? Ternyata dia adalah nilai Islam. Jadi setiap manusia semuanya lahir dalam keadaan memiliki nilai dasar Islam. Lalu kemudian setelah dia dewasa, dia ingin dibentuk dengan warna yang lainnya. Mau dibentuk warna apa ini? Maka celupan Allah adalah Allah menghendaki manusia ini dicelup dengan nilai-nilai Islam juga, yaitu dengan syariat Islam. Allah turunkan Nabi, Allah utus Rasul, Allah turunkan Al-Quran, Allah ajarkan Al-Quran itu melalui para Nabi dan Rasulnya supaya diterapkan. Maka ibarat kita mencelup sebuah bahan yang warnanya hitam, kita celupkan dengan warna yang hitam juga. Maka hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah warna hitam yang sangat pekat, warna hitam yang sangat kuat, warna hitam yang sangat baik, karena warna hitam ditimpa dengan warna hitam. Kalau bahan dasarnya itu awalnya adalah putih, kita ingin mencetaknya dengan wantek warna putih juga, maka hasilnya bagaimana? Putihnya akan putih yang bagus sekali. Tapi jika seandainya ada warna hitam, lalu kemudian dia ingin cetak dengan warna yang lain, dengan warna putih umpamanya, atau warna putih, bagaimana hasilnya? Warna dasarnya dengan warna celupannya berbeda, maka hasilnya tidak akan secemerlang, tidak akan sekuat dengan nilai yang warnanya itu sama. Maka dengan makna sibghatullah, bahwa celupan Allah itu dan celupan Allah itu adalah yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada celupan Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita manusia dari muka bumi ini melalui rahim ibu kita sudah memiliki warna dasar Islam. Lalu begitu dia sudah besar, dewasa, mau dibentuk warna apa lagi? Ada banyak yang membentuk warna seseorang itu. Ya, ada faktor lingkungan orang tuanya, ada faktor lingkungan daerahnya, berasal dari daerah yang seperti apa. Maka orang yang datang dari daerah tertentu, ada yang membawa sifat-sifat lemah lembut, sopan santun. Ada yang berasal dari daerah tertentu yang dia berasal dengan suara yang keras, yang tinggi, dengan yang kasar sikapnya. Maka ada banyak yang mewarnai, membentuk seseorang itu. Orang tuanya, lingkungan rumahnya, pendidikannya, kemudian peraturan-peraturan yang ada di negaranya. Maka sebaik-baik celupan dialah orang yang lahir membawa nilai Islam, lalu dia menghias dirinya dengan syariat Islam. Maka tampillah dalam diri seseorang itu seperti bahan yang diwantek sesuai dengan warna yang sama. Inilah celupan Allah. Yaitu maknanya para jamaah sekalian adalah
orang yang sudah terwarnai dengan lahir dan batin itu dengan nilai-nilai Islam. Orang yang secara tampilan maupun batinnya dalamnya itu adalah tidak diragukan lagi keislamannya. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakannya dengan celupan? Karena seperti itulah kalau kita melihat bahan yang dicelup, maka warna yang ada nempel pada bahan tersebut dia meresap hingga ke serat-serat bahan tersebut. Ya, artinya perjamaah nilai-nilai Islam yang tercelup dalam diri seseorang itu adalah seharusnya menyerap kepada seluruh sisi kehidupan dia. Maka kita akan melihat cara berpikir, ya, ucapannya, sikapnya, perasaannya, loyalitasnya, semua yang terkait dalam dirinya tersebut akan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Itulah berarti orang tersebut sudah tersibgoh, sudah tercelup dengan nilai-nilai Islam maksudnya para jemaah. Kalau kita tanya sama dia, bagaimana menurut Anda tentang peristiwa ini sudah tertentu, maka dia akan menyelaraskan dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana Anda dengan istri Anda, maka sikapnya kepada istrinya menyelaraskan dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana Anda dengan anak-anak Anda, maka sikapnya kepada anak-anaknya menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana Anda melihat persoalan politik, persoalan ekonomi, bagaimana Anda melihat peristiwa yang terjadi di Palestina sana, maka orang yang tercelup dengan nilai-nilai Islam, dia akan mengeluarkan ide, pendapat, perasaan, kata-kata, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka para jemaah sekalian yang berbahagia, itu barangkali yang dimaksud di dalam hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kalau kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seseorang, ya, kalau aku sudah cinta kepada seseorang, siapa itu yang akan Allah cintai? Mereka adalah orang yang menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Ya, mereka adalah yang menjaga nilai-nilai sunnah-sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang Allah tetapkan. Maka secara rutin dia jaga itu semua hingga Allah mencintai dia. Nah, kata Allah, wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seseorang, maka akulah tangannya alladzi yabtishu biha, yang ia pakai gunakan untuk memegang, ya, beraktivitas. Maka akulah yang menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Akulah yang menjadi pendengarannya, akulah yang menjadi penglihatannya. Itulah bahwa setiap tindak tanduknya, penglihatannya, pendengarannya, tutur katanya, kebijakan, keputusan yang dia tetapkan adalah keputusan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Keputusan yang mempertimbangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kesesuaiannya dengan syariat Islam. Dialah orang yang sudah tersibgoh, bukan orang yang secara penampilan Islamnya Masya Allah bagus Islamnya, tapi begitu punya pikiran-pikiran liar, menolak Islam, membenci Islam, bertentangan dengan Islam, maka ia adalah seperti warna yang tidak kokoh warna Islamnya. Maka para jamaah, ini yang dimaksud dengan celupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun setiap kita boleh jadi memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda. Apa iya mau disamakan semua? Tentu kita memiliki watak yang berbeda-beda, watak dasar kita yang mana itu adalah sifat dasar kemanusiaan. Apa contohnya? Ada seseorang yang temperamen, emosian, gampang marah. Ya, ada seorang yang low respon, ya, lambat, ya, slow, santai. Maka dua warna yang berbeda ini boleh jadi dia adalah sifat dasarnya berbeda. Tapi ketika orang ini marah,
maka dia terlihat sifat dasarnya pemarah, tetapi kemudian terlihat bagaimana dia menyalurkan kemarahan. Kemarahannya bukan berarti nggak boleh marah, tapi yang disesuaikan, yang dibolehkan dalam Islam, marah yang seperti apa. Apa yang ketika dia lakukan ketika marahnya sudah memuncak atau sudah terlanjur keluar kepada seseorang, apa memang dia harus meminta maaf? Kalau memang dia harus memperbaiki menurut Islam ajarannya, ya maka dia akan ikuti itu. Sifat dasarnya tetap ada, tapi tetap dia berada di dalam jalur nilai syariat Islam. Ada seorang yang penyabar, orang yang pendiam, orang yang santai, orang yang slow, maka santainya, penyabarnya pun harus menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Ketika sudah ada batas tertentu, dia harus bersikap sesuai dengan yang dituntut dalam Islam, maka sifat kesabarannya dia akan menjalankan sesuai yang dituntut dalam Islam. Dia harus berbicara, dia harus menetapkan sikap yang tegas, dia akan menetapkan sikap yang tegas. Boleh jadi masing-masing kita ini punya warna yang berbeda-beda secara kemanusiaan, tapi secara syariat Islam, secara nilai-nilai syariat itu kita memiliki sama, yaitu celupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang berbahagia, betapa perlunya kita terhadap celupan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Potensi yang sudah ada dalam diri kita ini sejak lahir, sayang jika seandainya tidak dijaga. Itulah perintah Allah, sibghatullah. Peliharalah potensi yang sudah Allah berikan sejak lahir itu. Dengan cara apa? Mari sama-sama kita menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam, syariat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, turunkan dari langit, dibawa oleh para nabi, para rasul, ya, bahkan masih terjaga dalam sampai sekarang. Sesuaikan dengan itu semua. Jangan kemudian mencelupkan dengan warna yang lain. Kenapa? Itu tidak sama, perjalanan. Warna dasar Islam kita ini kita mau celupkan dengan dengan ideologi yang lain. Tidak akan sama. Kita nggak mau memakai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita mau pakai syariat manusia, buatan manusia. Maka akan ada tabrakan-tabrakan, pertentangan-pertentangan yang tidak sejalan. Karena Allah sudah menegaskan hal ini di dalam surat Ar-Rum ayat 30, bahwa fitratullah, bahwa fitrah yang telah Allah tetapkan, ciptakan dalam diri seseorang itu, allati fataran nasa 'alaiha, di mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah Islam itu, maka siapa yang kembali kepada Islam, sesungguhnya dia kembali kepada fitrahnya. Dan yang berikutnya para jamaah, ternyata surat Al-Baqarah ayat 138 ini konteksnya, secara konteks dia sedang menjelaskan tentang perseteruan yang terjadi antara ideologi seorang muslim dengan ahlul kitab, dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana secara notabene mereka adalah ahlul kitab, kitabnya sama dengan kita, syariatnya sama, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Taurat, Injil, Al-Quran, Tuhannya sama dengan kita. Dan cuma kemudian berbeda pada parsial-parsialnya saja. Tapi kenapa kok mereka tidak mau menerima Al-Quran? Mereka tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal Tuhan kita sama, syariatnya sama. Maka para jemaah sekalian, mereka mengatakan mereka cukuplah beriman kepada kitab yang sudah diturunkan kepada mereka saja. Mereka ingin mencelupkan diri mereka dengan nilai yang Allah turunkan kepada mereka saja. Padahal ketika Al-Quran sudah turun, mereka harus mengikuti Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan ucapan orang-orang yang sudah tercelup dengan nilai Islam pada ayat berikutnya, ayat 139. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakan ya Muhammad, sampaikan kepada siapa? Kepada ahlul kitab, mereka yang tidak mau mencelupkan dirinya kepada nilai-nilai Islam. Atuhajjunana fillah,
Apakah kalian mendebat kami umat Islam? Apakah kalian hendak mendatangkan hujah-hujah, alasan-alasan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama kami? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal dia, Allah itu adalah Tuhan kita sama dan Tuhan kamu juga. Walana a'maluna walakum a'malukum. Masing-masing kita kalau beramal itu pahalanya kembali kepada dirinya. Wa nahnu lahu mukhlisun. Sedangkan kami umat Islam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas beribadah, taat kepadanya. Jadi artinya kalau kitabnya diturunkan oleh Allah, kita ikhlas menjadikan Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya, maka apapun yang Allah turunkan, apapun yang Allah perintahkan, harusnya kita bisa menerimanya. Ya, tidak dipaksakan untuk tetap berpegang kepada ajaran selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Lalu kemudian dia mau mewarnai dengan ajaran-ajaran yang lain. Dengan kata lain para jemaah, siapa yang menjaga sibghatullah, celupan Allah yang sudah ada dalam dirinya, maka dia akan merawatnya, bahkan menjaganya. Jika seandainya ada potensi-potensi yang akan memalingkan dia dari celupan Allah ini, jika ada potensi-potensi yang mau mengotorinya, maka dialah yang akan menjaga, dia yang akan melindunginya, dia yang berhadapan dengan orang-orang tersebut, mendebatnya, mendatangkan hujah-hujah, mendatangkan alasan-alasan bahwa celupan Allah lah yang terbaik. Itulah sesungguhnya para jamaah nilai ikhlas kita dalam beragama. Ya, bahwa ikhlas itu dituntut bukan hanya pada saat kita beribadah, saat kita sholat, kita dituntut ikhlas. Gak boleh riya, gak boleh sum'ah. Ya, kita tuntut ikhlas. Tapi ternyata ikhlas itu tidak berhenti hanya pada ibadah saja. Dalam beragama pun kita dituntut untuk ikhlas. Apa maksudnya? Ikhlaskan beragama, semua nilai-nilai yang ada dalam agama kita itu dilakukan. Itulah bentuk kita mencelupkan diri kita dengan celupan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi seperti ahlul kitab yang pilih-pilih, hanya mau mengambil sebahagian ajaran lalu menolak sebahagian yang lainnya. Dipilih mana yang menguntungkan, dia terima, dia ambil, yang lainnya tidak menguntungkan, merugikan, dia tolak. Maka beragama itu harus ikhlas, harus totalitas, harus menyeluruh hingga Islam itu terlihat dalam diri kita, baik tampilan, tutur kata, ucapan, sikap, tindakan, bahkan perasaan. Itulah celupan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Atau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka para jemaah sekalian, yang terakhir, bahwa orang yang memiliki celupan Allah Subhanahu wa taala, yang tercelup dengan nilai-nilai celupan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memiliki loyalitas ya terhadap nilai-nilai yang Allah tetapkan tersebut. Dia akan membelanya, menjaganya, memiliki loyalitas. Seperti umpamanya, jika ada satu masalah, satu perbuatan ya yang kemudian itu dicabik-cabik ya, dikomentari, ternyata itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka dialah yang menjaga. Tidak, menurut Islam yang benar adalah seperti ini, menurut syariat Allah yang benar adalah seperti ini, maka dia menjaganya. Itu adalah bentuk loyalitas dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pembelaan dia kepada nilai-nilai Islam di mana dia mencelupkan dirinya dengannya. Demikian barangkali para jemaah sekalian yang berbahagia, lihatlah kembali diri kita, berkacalah ya dengan kaca cermin maknawi. Ya, kalau kita berdiri di depan kaca, kita melihat udah berapa uban kita yang tumbuh, udah seberapa keriput kulit kita, sudah seberapa lelah tuanya diri kita. Itu adalah fisik kita yang kita lihat dalam kaca. Tapi lihat pula selama ini sepak terjang kita,
bagaimana nilai-nilai Islam itu sekuat apa ada dalam diri kita. Ternyata itulah yang kita lakukan selama ini, mencelupkan diri kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah ini sekedar segitunya. Semakin dia mendalam mencelupnya ke dalam celupan Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai Islam dalam diri kita akan semakin kuat. Kalau semakin banyak ya jauh dari nilai-nilai Islam, berarti kita perlu meningkatkan kembali, melakukan menjaga celupan Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepada syariat Islam. Mudah-mudahan Allah